maksudnya lebih pengen tahu tentang Yesus gitu. Boleh nggak aku sedikit mengajukan beberapa? Boleh. Tapi kita tes dulu ini. Banyak orang yang ngomong di bawah tes. Nah, karena nggak boleh orang di sini ngaku nggak boleh. Ada tesnya. Biar nggak seperti Muhammad ngaku nabi jadi nabi betulan. Harus dites. Coba, kalau Kak Datvila seorang muslimah, tolong bacakan surat ayat kursi. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim. Muslim. Oke. Ini ada on the way ke Kristen atau memang masih muslim betulan? Aku muslim beneran kakak. Cuman tidak ada on the way ke Kristen begitu, tidak ada ya? Cuman saya ada tertarik sedikit gitu. Saya sering nonton nih acaranya Kak Edi sini, mohon maaf ya untuk saudara-saudara yang muslim. Saya sering nonton, cuman sedikit pengen tahu nih tentang Yesus nih gitu. Boleh, silakan. Walaupun sebenarnya ada acara khusus besok, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan seputar kekristenan? Yang pertama nih, maaf ya Kak. Asal usulnya Yesus itu bagaimana sih kok bisa tiba-tiba dia Tuhan bisa disebut sebagai Tuhan Yesus? Itu bagaimana? Ya, jadi begini. Jadi pertama kita harus tahu dulu tentang konteks budaya apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Jadi di tengah-tengah bangsa Yahudi, mereka itu pada waktu itu menanti-nantikan seorang Mesias, the Messiah kalau bahasa Ibraninya. Nah, lalu lahirlah seseorang yang bernama Yeshua. Nah, Yeshua itu dipercayai sebagai sang Mesias itu. Nah, gelar bagi sang Mesias itu, kalau orang Ibrani itu panggilnya Adon. Atau bahasa Inggrisnya itu Lord, bahasa Arabnya itu Rob, atau bahasa Indonesianya itu Tuan atau Tuhan, sama itu. Dan bahasa Jawanya itu Gusti. Seperti itu. Dan yang saya dengar nih Kak, Bunda Maria itu mengandung bayi tanpa menikah dan melahirkanlah Tuhan Yesus. Saya berpikir apakah kok Tuhan Yesus dilahirkan gitu loh? Maksudnya harus keluar dari batu begitu? Enggak gitu Kak. Saya bingung gitu, asal usulnya gitu. Ya, sebenarnya itu ada dalam Injil ya. Makanya saya sarankan, kan di dalam agama Islam itu di dalam agama Islam ada satu ayat yang mengatakan untuk beriman kepada Injil. Betul? Nah, di dalam Injil itu diceritakan bagaimana tentang kelahiran Yesus. Mau saya bacakan? Boleh? Baik, saya bacakan. Kita buka Lukas pasal yang pertama ya. Baik. Bagaimana tentang kelahiran Yesus Kristus di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Baik. Kita mulai dari ayat yang ke-26 ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah di sini bukan Allah ya. Allah di sini bahasa Yunaninya ini Theos, atau bahasa Ibraninya itu Elohim. Ini tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Baik. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata Tuhan ya kepada Yesus itu adalah maksudnya dia itu the Messiah, itu sang Mesias yang dinanti-nantikan itu oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Atau bahasa Jawanya itu Gusti. Jadi mereka orang-orang Yahudi menanti-nantikan seorang raja yang akan menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi, tetapi akan memberikan satu pemerintahan baru di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Yesus akan memerintah selama-lamanya di muka bumi ini pada waktu kedatangan dia yang kedua kali. Yesus sudah memerintah sekarang, dan Yesus sudah membentuk kerajaannya dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan umatnya sangat banyak. Makanya setiap orang yang takluk kepada Yesus, yang di hatinya Yesus memerintah, itulah pemerintahan Yesus. Jadi orang-orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya, itulah umatnya, kerajaannya. Nah, nanti dieksekusi pada waktu kedatangannya yang kedua. Dia datang sebagai raja untuk memerintah di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Seperti itu. Itu kapan kira-kira kebangkitan Yesus yang kedua kalinya? Bukan kebangkitan Yesus kedua kalinya, kedatangan. Oh iya, kedatangan maksudnya. Maaf. Ya, mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ini tentu saja perkara yang tidak bisa kita katakan hari ini atau kapan, karena Bible sendiri mengatakan demikian. Kedatangannya itu seperti pencuri di malam hari, maka kita disuruh berjaga-jaga saja. Seperti itu. Mengenai tanda-tanda kedatangannya diberitahukan, ya ada banyak sekali seperti itu. Yang jelas kita disuruh berwaspada atau siap siaga. Seperti itu. Oh maaf Kak, dalam bentuk apa itu kok berwaspada? Waspada karena pada waktu kedatangannya itu kita tidak tahu. Makanya kita disuruh berjaga-jaga, artinya kita tidak lengah dalam pengertian, karena kalau kita tidak turut, tidak mengikuti apa yang dia katakan, maka kita ini akan dicampakkan atau tidak termasuk bagian daripada umat kerajaannya. Oh begitu, paham. Bukankah dalam agama Islam juga ada keyakinan akan datangnya Isa? Isa itu sama ya dengan Tuhan Yesus, sama tidak? Ya, tentu sebenarnya tidak sama. Tidak sama. Tetapi merujuk kepada tokoh yang sama. Saya kasih contohnya begini. Isa di dalam Al-Quran itu punya ibu yang namanya Maryam. Setuju? Maryam, ya, setuju. Itu ya Maria, ya Bunda Maria. Sama? Maryam? Coba. Begini, kita bukan masalah ngomongin sama atau tidak samanya, tetapi kita berbicara mengenai tokoh yang sedang dibicarakan. Maksudnya begini, contohnya begini. Orang yang berbicara tentang Jokowi punya ijazah asli, UGM, dengan orang yang berbicara mengenai Jokowi yang tidak punya ijazah asli, itu sedang membicarakan tokoh yang sama, betul? Betul. Tetapi tidak mungkin ada dua Jokowi. Salah satu berita tentang dia pasti tidak benar, kan begitu? Benar. Nah, sama dengan Isa dan Yesus. Isa dan Yesus itu sebenarnya tokoh yang sedang dibahas itu sama, tetapi tidak mungkin ada dua Yesus. Makanya kesimpulan saya, Isa itu adalah Yesus tiruan atau Yesus KW yang dikarang oleh orang-orang Arab. Nah, tapi meskipun demikian, saya mau tanya begini.
bukankah sosok Isa anaknya Maryam yang lahir tanpa persetubuhan antara laki-laki dan wanita itu akan datang kelak di dalam agama Islam? Tahu? Tahu, benar. Akan datang ngapain dia? Yang saya dengar datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya sama berarti kan. Nah seperti itu juga Yesus begitu. Kedatangan Yesus itu juga seperti itu. Nah makanya sebenarnya kalau kita mau benar-benar berpikir secara logis, yang kita nanti-nantikan itu kan Yesus. Yang menjadi tokoh yang terpenting atau esensial itu Yesus, bukan Muhammad. Muhammad udah di kuburan. Seperti itu. Jadi maksudnya begini, saya bahasakan sederhana. Kalau kita membahas hal yang jauh, Kak Datvila itu belum nyampe ke sana. Makanya kita bahas hal yang sederhana. Gini, di hati kita ini, kita pakai bahasa metafora ya. Di hati kita ini ada sebuah tahta di mana itu yang akan mengendalikan kita. Contoh, saya kasih contoh. Sebagai seorang muslim, benarkah Anda harus taat, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad? Halo? Iya. Oke. Artinya ibarat kata kalau bahasa metaforanya hati Anda itu ada yang bertahta di situ, Muhammad, betul? Sure. Nah, makanya saya bilang menjadi seorang muslim artinya membuat hidupmu dikendalikan oleh Muhammad. Dan ketika kamu dikendalikan oleh Muhammad, kamu akan melakukan kehendak kemauan dia. Apa kemauan Muhammad itu? Hal-hal yang berbahaya bagi keberlangsungan umat manusia. Iya. Berbahayanya seperti apa, Kak? Berbahayanya seperti ini. Menurut Muhammad, kamu kalau melihat orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani harus diapain? Pertanyaannya aneh nih. Nah, memang belum tahu. Kalau menurut Muhammad, jikalau kamu bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Muhammad, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Tahu? Kok arahnya mendesak ke jalan yang sempit? Maksudnya gimana? Iya, artinya orang itu jangan dikasih ruang. Makanya kalau ada orang Kristen ngelihat orang Kristen kebaktian pasti dibubarin. Karena ada ayat itu. Maaf, saya kasih contoh ya. Baik. Kita harus kembali ke metode konservatif kembali teman-teman ya. Saya akan balikkan kamera saya supaya Kak Datvila ngerti apa akibat dampaknya dari menjadikan Muhammad bertahta di hati. Baik. Makanya harus ganti itu. Jangan yang nggak bertahta di hatimu Muhammad, tapi harus Yesus. Baik, kita bacakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu di antara mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Setuju? Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Nah, tadi makanya saya tanya Kak Datvila, kalau Muhammad bertahta di hatimu, mengendalikan hatimu, berkuasa dalam hidupmu, berarti kamu harus melakukan apa perintah Muhammad, betul? Benar. Nah, ketika kamu melaksanakan ini, apa yang terjadi kepada hubungan sosial? Ya, ada negatif positifnya, Kak. Pasti ya. Sebutkan positifnya.
Kalau ada orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Ya mungkin ini kakak mau minta yang positif apa yang negatif? Positifnya dulu coba. Kalau yang positifnya kemungkinan ini ya Pak. Aduh bingung nih. Nah kan, bingung kan? Baik, itu baru satu ya. Ini baru satu. Saya kasih contoh lagi. Kita kasih contoh lagi. Saya akan jadikan bagaimana orang yang menjadikan Muhammad sebagai penguasa pengendali hidupnya nih. Dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya, Nabi SAW bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Contoh, Kak Datvila seorang muslimah menjadikan Muhammad yang bertahta di hati. Kalau ada tetangga orang Nasrani atau non-muslim, orang yang tidak beriman, datang meminta makan karena lapar, tidak punya makanan, bolehkah Anda beri makan? Boleh dong, karena dia Ini dikatakan ini. Jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Nah, bertentangan kan? Selama ini Kak Datvila kalau lihat tetangga kelaparan, tetangga tak punya beras, hidup susah, boleh nggak kasih beras? Pasti boleh kan? Nah, ternyata itu melanggar perintah Muhammad. Kata Muhammad, jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa. Nah, sedangkan apa yang dikatakan oleh Yesus, itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Muhammad. Apa kata Yesus? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa kelebihannya? Bukankah itu impas? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Apakah upahmu? Beda kan? Begitu. Kalau Yesus mengajarkan kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Muslim kan diajarkan yang kebaikan juga kejahatan tuh harus dibalas dengan kebaikan. Enggak. Dari mana ada kayak begitu ajaran agama Islam? Enggak ada. Gini, Kak Datvila, makanya saya bilang begini. Ini maksudnya, kerajaan surga itu maksudnya begini. Kerajaan Yesus itu maksudnya begini. Jadi, Muhammad itu juga dia mendirikan kerajaan. Tapi kalau dalam perspektif kami itu kerajaan iblis. Nah, Iya. kok bisa ini? Ketika Anda menjadikan Muhammad dan Allah sebagai yang bertahta di hati, maka Anda akan melakukan kejahatan-kejahatan. Contoh, bawa rangsel pergi ke Mabes Polri. Pernah dengar bagaimana wanita-wanita bercadar, berjilbab pergi ke Mabes Polri bawa rangsel? Pernah dengar? Waduh, banyak nggak taunya ini teman-teman. Beda ini kayaknya kita beda frekuensi nih. Kayaknya kita harus ngobrolan nih. Ngobrol bagaimana cara mengolah tahu nih. Ini susah nih kalau kayak begini. Jadi itu adalah orang-orang yang telah dikendalikan oleh Muhammad dan Allah. Ketika Allah dan Muhammad mengendalikan hidup seseorang, pergilah dia ke Polsek Astana Anyar, meledak di sana. Wow. Ya kan? Pergilah dia ke gereja, bawa rangsel. Nah, itu adalah contoh orang-orang yang hidupnya telah dikendalikan Allah dan Muhammad. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Allah dan Muhammad, jangan. Tetapi Bapa di surga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus. Itulah yang harus mengendalikan hidup seseorang, yang harus bertahta dalam hidup seseorang. Dengan demikianlah Tuhan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Makanya di dalam doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Supaya pemerintahan Tuhan itu turun di muka bumi. Dengan cara bagaimana Tuhan itu memerintah di hati seseorang, sehingga orang itu ngikutin
perintah yang dari surga. Kasihi sesamamu sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Tuh. Ya kan? Itu makanya pemerintahan surga itu turun ke bumi. Sampai nanti secara real dan nyata Yesus yang turun ke bumi untuk memerintah. Yesus itu adalah gambaran daripada dia yang tidak terlihat. Gambaran daripada dia yang tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Kakak, maaf saya potong. Seperti itu. Untuk saat ini keberadaan Tuhan Yesus, beliau itu di mana? Menurut Bible kami, dia naik ke surga. Mohon maaf, sempat saya mendengar katanya Tuhan Yesus itu sudah meninggal karena disalib. Dan saya berpikir kalau Tuhan Yesus benar Tuhan, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia sendiri gitu? Bagaimana dia menyelamatkan umat yang lainnya? Dengan menyelamatkan diri sendiri pun dia tak takut. Itu begitu. Baik, kalau Yesus bangkit dari kematiannya, mengalahkan maut itu yang menguasai dirinya, apakah itu kemenangan atau kekalahan menurut Anda? Mengalah untuk menang. Susah, makanya teman-teman, saya itu jarang sekali. Makanya kita sembuhin dulu. Kalau Muhammadnya masih ada di situ, ini biasanya orang itu susah. Ya, jadi Datvila, begini Datvila ya. Jadi Yesus itu mengalahkan maut. Makanya ada ayatnya dalam Bible. Hai maut, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, justru yang takluk, yang sekarang masih dikuasai, diinjak oleh maut, itu Muhammad. Muhammad itu sampai sekarang dia masih dikangkangi oleh kematian, oleh maut. Dia nggak bisa mengalahkan kematian itu. Kalau dia bisa mengalahkan kematian itu, dia bangkit. Makanya Yesus mengalahkan kematian itu. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, kepada Yesus, maka juga akan dibangkitkan oleh Yesus. Jadi kebangkitan daging di dalam kekristenan itu sesuatu yang sudah terjadi dan merupakan fakta realita yang telah menjadi kenyataan di dalam Kristen. Tetapi dalam agama Islam, kebangkitan daging itu baru hanya omon-omonnya Muhammad. Gitu. Karena Muhammad tak ubahnya sama dengan Lia Eden, Lia Aminuddin, kemudian siapa Mirza Ghulam Ahmad, yang semua cerita tentang hal-hal kosmik, tapi mereka tidak membuktikannya. Banyak pemuka-pemuka, tokoh-tokoh pendiri agama, tapi mereka semuanya mati. Mirza Ghulam Ahmad tahu? Tahu nggak? Saya mau potong nih, kok kakak menyebutkan Nabi Muhammad itu seperti sangat-sangat rendah seperti itu. Tak baik lah macam tuh. Sangat rendahnya bagaimana maksudnya? Tadi kakak bilang mati, macam bahasa seperti itu kan tak pantas disebut. Kita lebih enak menyebutnya meninggal dunia. Oh, meninggal, baiklah. Muhammad meninggal, baik. Kira kurang sopan, baik. Sekarang saya tanya, betulkah Muhammad sampai detik ini masih meninggal di kuburan? Iya, meninggal. Betulkah Anda pengikut Muhammad? Betul. Berarti kesimpulannya Anda pengikut orang meninggal, betul? Ya, karena semua manusia bakal meninggal. Kakak juga akan meninggal nantinya. Iya, makanya jangan ngikutin saya. Kamu kan manusia bukan? Ya sih. Ini agak sedikit berat nih teman-teman. Satu-satunya perkataan Muhammad yang saya percaya adalah dia berkata bahwa wanita-wanita muslimah itu akalnya separuh. Itulah satu-satunya perkataan Muhammad yang saya percaya. Selain daripada itu saya nggak ada yang percaya. Kenapa kakak percaya? Kadat villa, pelan-pelan ya, pelan-pelan.
apakah Anda adalah pengikut Muhammad? Apakah Muhammad ada dalam kubur? Iya, sudah meninggal. Berarti Anda adalah pengikut mayat dalam kubur. Setuju? Bingung kan? Iya. Itulah bedanya kita kekristenan tidak menyerahkan kepemimpinannya kepada orang mati. Kekristenan itu dituntun oleh firman yang hidup. Makanya yang menuntun orang Kristen itu sang firman yang hidup, bukan orang mati di kuburan. Kalau orang mati di kuburan itu tidak bisa menuntun kepada hidup. Bagaimana orang mati menuntun kepada hidup? Oke lah, begini Kadat Villa. Nanti kalau saya ngomong terus, nanti banyak Islam yang protes. Tahu nggak? Sehabis saya siaran, saya harus membalas banyak pesan dari Muslim. Kamu beraninya sama orang awam saja. Kamu nggak berani menghadapi ustaz. Saya mengundang mereka dulu ya. Boleh? Boleh, terima kasih ya Kak. Sama-sama Kadat Villa. Saya turunkan ya. Kita dibilang teman-teman, beraninya sama yang nggak ngerti agama Islam. Saya turunkan ya. Baik. Iya. Sama. Kan Irma nyalakan kamera. Bang Edis kenapa ya? Irma tuh kalau di samping Bang Edis selalu gemeteran. Gemeteran. Jangan gemeteran. Tenang, tarik napas. Hembuskan. Lagi. Bajunya SpongeBob lagi. SpongeBob terus. Siapa? Gimana Ada Irma? yang pakai Gimana? SpongeBob. Oh, suka SpongeBob. Bang Edis, Irma tuh kayak hati Irma tuh beneran hilang. Kepala Irma jadi kosong. Irma, kemarin kamu kan inbox saya. Ya. Boleh kita bahas masalah inbox itu? Oh boleh. Boleh. Irma kan Irma bilang. nggak ngerti. Coba Irma cerita aja lah. Irma cerita sendiri, silakan. Cerita ya. Cerita. Awal mulanya dulu, nanti Irma takutnya diseruduk. Ya, bahasanya agak sedikit disensor begitu. Diseruduk. Pasti banyak kaum berdaster. Ya sudah, silakan Bapak, yuk. Silakan. Iya, sesuai kayak yang diajarin Bang apa sih? Yang Irma dengar dari Bang Edis tuh emang ya kayak benar gitu, tahu nggak sih Bang Edis? Kayak semua tuh larinya kenapa ya? Yang nggak dibolehin tuh banyak di pihak perempuan, sedangkan kayak laki-laki tuh kayak seenak jidatnya gitu, enggak sih? Dan hukum di Indonesia tuh kayak nggak kuat banget gitu, maksudnya nggak ada yang hukum bener-bener yang bisa kayak si cowok ini tuh. Bang Edis pernah dengar kan kalau muslim nih ya, kalau kita sudah menikah, apalagi perempuan sudah menikah kan, nah perempuan itu ibaratnya harus nurut semuanya sama suami kan. Kalau misalnya kemana pun mau keluar nggak bilang sama suami pun ibaratnya udah berdosa ya kan. Nah terus kenapa kalau suami nih ya kita menikah sama laki-laki, ya Bang Edis nanti Irma sedih nih ya. Nggak apa-apa, cerita aja, cerita. Kayak kita kan menikah, terus kita punya anak nih ya. Kita nggak ngomong di zaman jahiliyah ya, kita ngomong di zaman sekarang nih ya. Sekarang yang kayak Islamnya memang udah fanatik banget di Indonesia pun gitu ya. Sedangkan hukumnya kayak lemah gitu untuk laki-laki. Tapi pihak perempuan tuh kayak dituntut semuanya nih ya. Kalau misalnya kita menikah dengan seorang laki-laki dan kita memiliki seorang anak, kalau kita bercerai di dalam Islam, anaknya ini adalah tanggung jawab ayahnya. 100% tanggung jawab ayahnya kalau ayahnya masih hidup. Kalau ayahnya sudah meninggal, itu tanggung jawabnya itu ayah mertua ataupun ayah dari si laki-laki kan. Kalau enggak saudara laki-laki si lelaki. Sedangkan zaman sekarang ya Bang Edis, kita bercerai suaminya masih ada pun dia nggak ada tanggung jawabnya. Nah terus dalam Islam perempuan itu tidak boleh bekerja, perempuan itu tidak boleh di luar rumah. Sedangkan si suami ini, si ayahnya ini tidak memberi nafkah, lalu siapa yang memberi? Terus perempuan nggak boleh keluar rumah ataupun berhias, berdandan, bertemu orang yang bukan muhrimnya ya kan?
Bahkan kalau satu helai rambutnya kelihatan dengan laki-laki lain, maka 70 tahun di neraka. Itu satu helai loh. Kali berapa helai itu rambut tuh? Nah. Ya kan Bang Edis kayak gitu. Betul. Kita nggak ngomongin zaman jahiliyah, kita ngomongin zaman sekarang aja. Kayaknya zaman sekarang yang banyak ditindas itu ya di umat muslim aja, yang banyak ditindas itu sebenarnya kayak perempuan. Sedangkan laki-laki, nah hukum di Indonesia tuh kalau misalnya ya, kalau kayak di luar negeri, entah itu Singapura, entah itu Malaysia, yang Irma tahu ya, kalau suami bercerai itu otomatis si suami ini tetap menafkahi anaknya. Kalau tidak, otomatis hukum yang main kan, itu pasti dipenjara atau kayak diganti. Sedangkan di Indonesia nggak ada kekuatan hukum kayak gitu Bang Edis, tau nggak? Nah sedangkan si perempuan ini tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja, bahkan tidak boleh terlihat auratnya sedikit pun, kayak makin muak banget. Oke. Jadi begini Irma, ya nggak apa-apa lah, kita ungkapkan ya. Nah gini Irma ya, saya mau kasih tahu, itu bukan hanya terjadi di dunia saja. Sampai di nanti hari akhiratnya Islam, itu perempuan gak kebagian apa-apa. Iya, nah Irma pun pernah kan Bang Edis yang ngomong masalah cowok ini. Iya, sedangkan si cowok ini kayak nggak ada pantangan, tau nggak sih, kayak larangan untuk si laki-laki ini. Laki-laki ini kayak semuanya itu serba dibolehin. Bahkan poligami ya kan dibolehin. Sedangkan kayak wanita semuanya tuh dituntut untuk nurut 100% gitu. Sedangkan ya di zaman sekarang ya Bang Edis ya, kita ngomongin zaman sekarang ya. Zaman sekarang mau perempuan nurut kayak gimana pun kadang laki-lakinya apa sih maksudnya tuh udah ke hal belok gitu ya. Tapi hukum kan nggak ada kayak tegas gitu dalam apa yang salah, siapa yang benar gitu. Ada kayak tanggung jawabnya gitu. Iya nggak sih Bang Edis? Betul. Bahkan bukan hanya di dunia saja. Kalau menderitanya cuma di dunia, mungkin ya ini tambah di surganya Muslim pun sama. Perhatikan ya, perhatikan. Apakah ini ada satu khutbah dari seorang ustadz ya? Ini khutbahnya fenomenal sekali. Bagaimana dia mengatakan bahwa wanita ini ya di dunia tidak mau dipoligami, nanti di surga dipoligami. Mana itu ya? Sebentar, saya cari dulu khutbahnya ustadz ya. Perhatikan. Perhatikan ya. Ada seorang ustadz mengatakan bahwa nih ya, saya sebentar ya. Nih belum saya ini kan sini. Sebentar ya. Bahkan kalau nanti tidak mau dipoligami di dunia, di surga dipoligami ya. Perhatikan. Sebentar, mana ya khutbah ustadznya yang sangat cetar membahana itu? Giliran dicari nggak ada, giliran nggak dicari ada. Mana sih ya? Aduh. Mana ya? Pokoknya adalah itu ya. Bagaimana nanti kalau wanita itu tidak mau dipoligami, di surga nanti mereka akan dipoligami. Aduh, giliran dicari nggak ketemu videonya. Ya terus Bang Edis, Irma mau nanya juga. Kadang Irma aneh sendiri ya sama orang-orang yang, maksudnya yang Irma pernah tahu gitu ya. Nih kadang mereka berbicara poligami itu kan ada kayak syarat-syaratnya. Misalnya si istri itu tidak bisa melahirkan, misalnya tidak bisa mempunyai anak, tidak bisa mempunyai keturunan. Terus kalau misalnya si istri itu sakit parah, nah itu baru katanya si suami itu boleh berpoligami. Bang Edis ngerti nggak sih di zaman sekarang? Kita ngomongin masa lalu ya, ngomongin zaman di era sekarang. Ustadz ibaratnya kiai, istrinya cantik-cantik, normal-normal, semuanya bisa melahirkan, bisa ini, tapi istrinya 4-5. Ya enggak sih? Betul. Itu alasan saja itu sebenarnya. Coba ya, ini udah ketemu. Coba dengarkan ya, dengarkan. Nih. Bentar ya, coba dengerin. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk surga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk surga.
Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima? Tapi Jadi Bang Edis, Jadi memang gini, sedikit Irma. Jadi memang kalau kita membaca hadis, entah benar itu kata Muhammad atau bukan kata Muhammad, tapi memang halusinasi para pria-pria dalam hadis ini tinggi sekali. Bayangkan, katanya begini. Wanita-wanita di surga itu betisnya putih sekali katanya. Bahkan katanya kalau turun ke bumi, maka betisnya itu akan menyinari seluruh dunia katanya. Loh, makanya saya bilang, apakah ini karena mereka terlalu banyak menghisap kecubung? Saya juga tidak tahu. Perhatikan ya. Lihat. Betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Bayangkan, ternyata terang bagi dunia, bagi seorang muslim itu adalah betisnya bidadari. Makanya para pria-pria di dalam hadis itu sangat cemerlang otaknya kalau ngomongin wanita. Coba nih ya, saya kasih satu ayat saja. Kalau hanya hadis-hadis kan banyak muslim bilang, itu kan nggak percaya. Karena sekarang udah banyak muslim nggak percaya hadis, Irma. Nih.